Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengacara cantik ini dituduh mengelapkan uang hingga dirinya dipenjara. Tapi sebuah hadiah datang kepadanya hingga dirinya masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang nonton diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Di sebuah kota besar di Amerika, hidup seorang wanita bernama Sarah Donovan. Di usia 34 tahun, Sarah adalah seorang pengacara yang telah memenangkan banyak kasus besar. Terkenal karena integritasnya yang tak tergoyahkan. Dengan wajah yang selalu tersenyum dan suara yang menenangkan, ia menjadi pahlawan bagi klien-kliennya. Terutama mereka yang merasa tak punya menghadapi sistem hukum yang keras. Sarah tinggal di sebuah apartemen di jantung kota, dikelilingi oleh buku-buku hukum yang menjadi dunianya. Di luar karirnya yang gemilang, Sarah adalah sosok anak perempuan yang dicintai keluarganya. Ibunya seorang pensiunan guru, sering memuji Sarah sebagai kebanggaan keluarga. Ayahnya yang seorang veteran perang selalu berkata, "Sarah, kamu adalah bukti bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya." Namun, seperti semua cerita yang terlihat sempurna di luar, ada sisi gelap yang mengintai. Sarah memiliki rekan kerja bernama Cynthia Harper, yang sejak lama merasa kalah bersaing dengannya. Cynthia iri pada ketenaran Sarah, dan setiap kali Sarah memenangkan kasus besar, Cynthia merasa dirinya semakin tak terlihat. Selama bertahun-tahun, kebencian itu tumbuh menjadi rencana jahat. Suatu pagi, yang seharusnya menjadi hari biasa, Sarah menerima panggilan tak terduga di kantornya. Sebuah suara tegas dari ujung telepon berkata, "Sarah Donovan, kami memiliki surat perintah penangkapan untuk Anda." Sebelum ia sempat bertanya apa yang terjadi, polisi datang ke kantornya. Semua mata memandang ketika mereka memborgol tangannya. Tuduhannya, penggelapan di Anne Aklin senilai $2 juta. Sarah berdiri terpaku. "Ini pasti salah. Saya tidak pernah menyentuh uang itu," teriaknya. Polisi hanya menggeleng dengan wajah dingin, mengingatkannya tentang hak untuk diam. Rekan-rekannya, termasuk Cynthia, menyaksikan semuanya. Di antara mereka, hanya Cynthia yang tersenyum puas. Dalam pengadilan, bukti yang diajukan sangat memberatkan. Ada dokumen elektronik yang menunjukkan bahwa Sarah mentransfer uang ke akun rahasia email yang seolah-olah ditulis olehnya. Dan saksi-saksi palsu yang meyakinkan hakim. Sarah memohon kepada hakim untuk percaya bahwa ia dijebak. "Saya tidak pernah melakukan ini. Sistem telah disalahgunakan untuk menghancurkan saya," katanya dengan air mata mengalir. Tetapi kata-katanya sia-sia. Putusan akhir. 10 tahun penjara. Tanpa pembebasan bersyarat. Sarah merasa seperti tenggelam dalam lautan yang dingin dan gelap ketika ia digiring keluar dari ruang sidang. Ibunya menangis histeris, sementara ayahnya hanya berdiri membisu, matanya kosong. "Aku tidak melakukannya, Ayah," bisik Sarah dengan suara gemetar. Ayahnya mengangguk, tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk diungkapkan. Penjara menjadi tempat yang benar-benar asing bagi Sarah. Malam pertama, ia ditempatkan di sel yang kecil, dengan ranjang besi tua dan dinding kusam yang dipenuhi coretan napi. Wanita-wanita lain di sel itu menatapnya dengan sinis. "Lihat pengacara kaya masuk sini. Apa kau pikir kami akan memaafkanmu begitu saja?" Salah satu dari mereka mengejek. Sarah memilih diam, menelan rasa takut yang semakin besar. Setiap hari terasa seperti hukuman yang tak ada habisnya. Sarah berjuang memahami aturan keras di penjara, di mana kelemahan bisa menjadi undangan untuk intimidasi. Makanan yang ia terima hambar dan dingin, jauh dari kenyamanan hidupnya di luar. Namun yang paling menyakitkan adalah rasa kehilangan. Kehilangan kebebasan, reputasi dan keyakinan pada keadilan, yang dulu ia perjuangkan dengan segenap hati. Malam-malamnya dipenuhi dengan diam-diam di sudut sel. "Kenapa ini terjadi padaku?" Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, tetapi jawaban tak pernah datang. Hanya jeruji besi dan dinding dingin yang menjawab dengan keheningan. Sarah mulai merasa bahwa hidupnya telah berakhir, namun dalam kegelapan terdalam. Seringkali ada cahaya yang tak terduga. Dan untuk Sarah, cahaya itu akan datang dari tempat yang paling tidak disangka.
Hari-hari pertama Sarah di penjara adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Setiap langkahnya di lorong yang dingin dan penuh koretan terasa seperti perjalanan tanpa tujuan. Para napi lain menatapnya dengan tatapan tajam, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan kebencian. Nama Sarah Donovan, sang pengacara sukses yang kini menjadi narapidana, sudah tersebar di seluruh penjara. Lihat si pengacara kaya. Apa kau pikir bisa menyelamatkan dirimu di sini? Ajak seorang wanita dengan rambut keriting panjang yang tampak seperti pemimpin kelompok napi di sel itu. Namanya Miranda. Sarah hanya menunduk, berusaha tidak memprovokasi siapapun. Namun Miranda tak berhenti. Kau mungkin bisa bicara di ruang sidang, tapi di sini mulutmu tidak berguna. Sarah tidak membalas. Ia hanya menarik nafas panjang dan kembali ke tempat tidur sempitnya. Sebuah ranjang besi dengan kasur tipis yang baunya seperti lembab bercampur debu. Ia merasa sendirian, meskipun di sekelilingnya ada lusinan napi lain. Kegaduhan di sel itu tak pernah berhenti tawa kasar. Suara bercanda yang tajam, dan sesekali jeritan perkelahian dari blok sebelah. Pada malam-malam awalnya Sarah hampir tidak bisa tidur. Rasa takut dan putus asa menghantuinya setiap kali ia menutup mata. Dalam diam ia terus bertanya-tanya. Mengapa ini terjadi padaku? Apa aku akan pernah keluar dari sini? Pikiran tentang keluarganya semakin membuatnya hancur. Ia bisa membayangkan ibunya menangis setiap malam, sementara ayahnya yang selama ini menjadi pelindungnya mungkin merasa gagal melindungi anaknya dari ketidakadilan. Suatu malam, ketika Sarah meringkuk di sudut ranjang, ia mendengar suara pelan dari sisi lain sel. Itu suara seorang wanita tua yang sedang membaca sesuatu dengan khusyuk. Sarah mengangkat kepala, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar seperti doa, tetapi bahasanya asing. Wanita itu duduk di sudut sel, memegang sebuah buku yang terlihat tua dan lusuh. Sarah mendekat perlahan, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Apa yang sedang kau baca? Tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu mengangkat wajahnya. Ia tampak tua, mungkin berusia 60-an, dengan kerutan yang dalam di wajahnya, tetapi mata yang penuh kedamaian. Al-Quran, jawab wanita itu sambil tersenyum kecil. Kitab suci umat Islam. Sarah mengernyitkan dahi. Al-Quran kaum muslim. Wanita itu mengangguk. Namaku Aminah. Islam memberiku kekuatan untuk bertahan di tempat ini. Ia menatap Sarah, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kau terlihat kehilangan harapan, Sarah. Mungkin ini saatnya kau menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sarah menggeleng, bingung. Aku tidak percaya pada agama. Jika ada Tuhan, kenapa Dia membiarkan hal ini terjadi padaku? Aminah tidak menjawab, sebaliknya ia menyerahkan Al-Quran kecilnya kepada Sarah. Mungkin jawabanmu ada di sini, katanya lembut. Baca saja, tidak perlu percaya. Hanya baca. Sarah ragu-ragu, tetapi akhirnya menerima buku itu. Saat ia membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan yang indah, meskipun bahasanya tidak ia pahami. Aminah menjelaskan bahwa itu adalah bahasa Arab, tetapi di sampingnya ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Malam itu, Sarah membaca beberapa halaman. Ia tidak yakin apa yang sedang ia cari, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa menenangkan. Hari-hari berikutnya, Sarah mulai meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di malam hari, ketika sang mulai sepi. Awalnya ia hanya membaca untuk menghabiskan waktu, tetapi perlahan-lahan kata-kata itu mulai menyentuh hatinya. Ia membaca tentang sabar, tentang pengampunan, dan tentang keadilan Tuhan. Namun ini bukan proses yang mudah. Sarah sering merasa marah dan bingung. Bagaimana aku bisa percaya pada sesuatu yang tidak aku lihat? Ia bertanya pada Aminah suatu malam. Aminah tersenyum. Kau tidak harus melihat untuk percaya, Sarah. Kau hanya harus merasakan. Tuhan tidak jauh, tetapi terkadang hati kita yang terlalu penuh dengan kemarahan untuk merasakan kehadirannya. Kata-kata itu menggema dalam pikiran Sarah. Ia mulai mencoba untuk melepaskan kemarahannya sedikit demi sedikit. Setiap malam, ia membaca lebih banyak
dan merasa lebih ringan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa itu. Di tengah lingkungan penjara yang keras, Sarah menemukan sedikit ketenangan dalam Al-Quran. Ia tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya meskipun perjuangan masih panjang. Dan meskipun ia belum menyadari sepenuhnya, langkah pertamanya menuju perjalanan spiritual yang lebih dalam telah dimulai. Hari-hari terus berlalu, dan Sarah semakin tenggelam dalam Al-Quran yang diberikan Aminah. Awalnya ia membaca karena penasaran. Namun lama-kelamaan, kata-kata di dalamnya mulai membangkitkan rasa tenang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap ayat seolah berbicara langsung kepadanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggantung di pikirannya. Sarah mulai bertanya lebih banyak kepada Aminah tentang Islam. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di sudut sel, Sarah berkata, "Aminah, apa yang membuatmu begitu yakin pada Islam? Kau ada di sini, di penjara ini, tapi kau terlihat lebih damai daripada orang lain." Aminah tersenyum lembut seperti biasa. "Islam mengajarkan aku bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ujian dari Allah. Bahkan di tempat sekelam ini, aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia lebih dekat daripada urat leherku." Kata-kata itu membuat Sarah terdiam. Ia memikirkan bagaimana selama ini ia merasa ditinggalkan, tidak hanya oleh orang-orang di luar, tetapi juga oleh Tuhan, yang dulu tidak pernah ia percaya. Suatu malam, Sarah terbangun dari tidur dengan perasaan aneh. Mimpi yang ia alami begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berada di tengah padang pasir yang luas. Ia merasa kehausan, hampir menyerah. Tetapi di kejauhan, ia melihat mata air yang jernih. Ketika ia mendekati air itu, ada suara lembut yang berkata, "Air ini untuk mereka yang mencari kebenaran." Ketika Sarah menceritakan mimpi itu kepada keesokan harinya, Aminah berkata, "Mungkin itu adalah panggilan Sarah. Kau sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri." "Tapi aku tidak tahu apa yang aku cari," jawab Sarah dengan nada bingung. "Kau mencari kedamaian, Sarah. Dan kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dalam Islam." Di hari-hari berikutnya, Sarah mulai mencoba melakukan hal-hal kecil yang diajarkan Aminah. Salah satunya adalah doa. Awalnya, Sarah merasa canggung. Ia tidak tahu bagaimana cara berdoa, tetapi Aminah membimbingnya dengan sabar. "Doa tidak harus sempurna, Sarah," kata Aminah sambil menunjukkan gerakan salat. "Yang penting adalah hatimu yang tulus." Sarah mengikuti gerakan itu dengan perlahan, merasa kikuk pada awalnya. Namun saat ia menundukkan kepala dalam sujud, ada perasaan yang aneh. Seolah-olah beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ketika ia duduk kembali di tempat tidurnya, setelah doa, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Rasa tenang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, perjalanan Sarah menuju Islam tidak tanpa hambatan. Ada konflik besar di dalam dirinya. Bagaimana keluarganya akan melihatnya? Bagaimana dunia luar akan menerima perubahan ini? Pada suatu malam, ia berbicara kepada Aminah tentang ketakutannya. "Jika aku benar-benar masuk Islam, aku akan kehilangan segalanya. Orang-orang akan menghakimiku. Bahkan keluargaku mungkin tidak akan mengerti." Aminah menatapnya dengan lembut. "Sarah, hidup ini adalah perjalanan. Apa yang kita lakukan di dunia adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Orang-orang mungkin menghakimimu, tetapi Allah tahu hatimu. Itu yang paling penting." Kata-kata itu menguatkan Sarah meskipun ketakutannya masih ada. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini mudah, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang mulai ia rasakan. Puncak dari perjalanan spiritual Sarah datang pada suatu malam yang tenang. Ia sedang duduk sendirian di sudut selnya, membaca Al-Quran seperti biasa. Saat itu ia sampai pada ayat yang berbunyi, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat itu menghentikan Sarah. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi penuh makna.
Sarah menutup mata, membiarkan air matanya mengalir. Ia tahu di saat itu bahwa ia tidak lagi bisa menolak kebenaran yang ia rasakan. Dengan hati yang bergetar, Sarah memanggil Aminah. "Aku ingin menjadi seorang muslim," katanya dengan suara bergetar. Aminah tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. "Alhamdulillah Sarah, kau tidak akan pernah menyesal dengan keputusan ini." Malam itu dengan bimbingan Aminah, Sarah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah diangkat. Keesokan harinya, Sarah merasa seperti orang baru. Ia masih berada di tempat yang sama, dengan dinding yang sama, tetapi dunia di dalam dirinya telah berubah. Ia mulai melihat penjara bukan sebagai tempat hukuman, tetapi sebagai tempat pembelajaran. Bagi Sarah, perjalanan menemukan Islam adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Setelah menjadi muslim, Sarah merasa ada semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Hidup di penjara tetaplah sulit, tetapi kini ia menghadapi setiap hari dengan ketenangan yang baru ditemukan. Ia mulai menjalin hubungan yang lebih baik dengan napi lainnya, termasuk mereka yang sebelumnya memandangnya dengan curiga atau kebencian. Salah satu orang pertama yang ia dekati adalah Miranda, wanita keras yang sering mengejeknya sejak awal. Miranda sedang duduk sendirian di pojok sel. Wajahnya tampak muram. Sarah memberanikan diri untuk mendekat meskipun ia tahu Miranda bisa saja mengusirnya. Miranda, Sarah memulai dengan hati-hati. "Aku tahu kita tidak memulai dengan baik. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kabarmu?" Miranda mendongak, menatap Sarah dengan tajam. "Kenapa kau peduli?" Jawabnya dingin. "Aku peduli karena aku tahu bagaimana rasanya sendirian di tempat ini," kata Sarah dengan tenang. "Jika kau ingin bicara, aku di sini." Awalnya Miranda hanya mendengus, tetapi lama-lama ia mulai membuka diri. Sarah mendengarkan cerita tentang masa lalu Miranda, tentang keputusan-keputusan buruk yang membawa dirinya ke penjara. Tanpa menghakimi, Sarah hanya mendengar, memberikan ruang bagi Miranda untuk meluapkan isi hatinya. Hari-hari berlalu, dan hubungan Sarah dengan napi lain semakin baik. Ia mulai berbagi apa yang telah ia pelajari dari Islam, bukan dengan paksaan, tetapi melalui tindakan. Ia menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan, kebaikan kepada sesama, dan kejujuran dalam setiap perkataannya. Suatu hari sekelompok napi mendekatinya di ruang makan. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Cara, berkata, "Sarah, aku melihat kau sering membaca kitab itu. Apa yang membuatmu begitu tenang? Aku ingin tahu rahasianya." Sarah tersenyum. "Bukan rahasia, Carla. Ini tentang menemukan kedamaian dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Islam mengajarkan aku untuk menerima takdir, tetapi juga berusaha menjadi lebih baik setiap hari." Carla tampak tertarik. "Bisakah kau mengajariku apa yang kau tahu?" Sarah mulai mengadakan percakapan kecil dengan Carla dan beberapa napi lain di malam hari setelah lampu sel dipadamkan. Mereka duduk bersama di lantai dingin dan Sarah berbicara tentang Islam dengan cara yang sederhana. Ia menceritakan kisah Nabi Muhammad, ajaran tentang keadilan, kasih sayang, dan pengampunan. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika Miranda, yang dulu sering mencemuh Sarah, datang mendekat dan bergabung dengan percakapan itu. Dengan suara pelan, Miranda berkata, "Aku tidak tahu apakah aku percaya, tapi aku ingin mendengarkan." Sarah tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima Islam. Ia hanya menunjukkan melalui perbuatannya ada cara hidup yang bisa membawa ketenangan, bahkan di tempat sekeras penjara. Perlahan tapi pasti, satu persatu napi mulai menunjukkan minat lebih dalam. Carla adalah orang pertama yang memutuskan untuk memeluk Islam. Suatu malam, di tengah keheningan sel, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Sarah dan Aminah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," katakanlah dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya harapan." Berita tentang Carla menyebar cepat di antara napi. Dalam beberapa minggu, 4 wanita lainnya mengikuti jejaknya. Mereka mulai belajar salat, membaca Al-Quran,
dan berdiskusi tentang ajaran Islam. Sarah menjadi semacam pemimpin informal, bukan karena ia memaksakan perannya, tetapi karena orang-orang mempercayainya. Namun perubahan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa napi yang tidak setuju dengan Islam mulai mengajak kelompok kecil Sarah. "Apa kalian pikir doa-doa itu akan membebaskan kalian dari tempat ini?" teriak salah satu dari mereka di ruang makan suatu hari. Sarah menanggapi dengan tenang. "Doa mungkin tidak mengubah tempat kita berada, tetapi itu mengubah hati kita. Dan itu cukup bagi kami." Jawaban itu membuat para pengejek bungkam, dan kelompok Sarah semakin mendapatkan hormat dari napi lainnya. Dalam kurun waktu 2 tahun, Sarah telah membantu 15 wanita di penjara itu untuk menemukan Islam. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka merasa hidup mereka memiliki tujuan untuk pertama kalinya. Yang lain mulai menulis surat kepada keluarga mereka, meminta maaf atas kesalahan mereka di masa lalu. Bagi Sarah ini adalah transformasi yang luar biasa. Ia yang dulu merasa hidupnya hancur, kini menemukan misi baru di tengah keterbatasan. Penjara yang dulu terasa seperti neraka baginya, kini menjadi tempat di mana ia menyaksikan mukjizat kecil setiap hari. Malam itu, ketika Sarah duduk sendirian di tempat tidurnya, ia tersenyum kecil. "Mungkin aku memang tidak seharusnya berada di sini," gumannya, "tapi jika ini adalah takdirku, maka aku akan menjalaninya dengan penuh syukur." Waktu terus berlalu, dan kehidupan Sarah di penjara mencapai titik yang tidak pernah ia bayangkan. Dari seorang wanita yang merasa dikhianati oleh dunia, ia telah menjadi seseorang yang memberikan harapan bagi banyak orang di sekitarnya. Namun, ia tahu bahwa penjara bukanlah akhir dari perjalanannya. Pada suatu pagi yang cerah, Sarah dipanggil ke kantor kepala penjara. Jantungnya berdebar kencang saat berjalan melewati lorong-lorong yang dingin. Di dalam ruangan, seorang pria berpakaian formal berdiri dengan ekspresi serius. "Sarah Donovan," katanya, "kami menerima kabar baik. Pengadilan telah meninjau ulang kasusmu, dan bukti baru yang diajukan oleh tim pengacara telah membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Kau akan segera dibebaskan." Mendengar kata-kata itu, air mata Sarah langsung mengalir. "Apa ini benar?" Pria itu mengangguk. "Ya, kau akan keluar dari sini dalam beberapa minggu." Berita tentang pembebasan Sarah menyebar cepat antara napi. Banyak yang merasa senang untuknya, tetapi sebagian juga merasa berat untuk melepaskannya. Carla yang menjadi salah satu sahabat terdekat Sarah, mendekatinya suatu malam. "Aku bahagia untukmu, Sarah, tapi aku juga takut," kata Carla dengan suara gemetar. "Kau adalah alasan kami semua bisa bertahan di sini. Tanpamu apa yang akan terjadi pada kami?" Sarah menggenggam tangan Carla. "Carla, aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Apa yang kita mulai di sini bukan tentang tapi tentang kalian semua. Kalian sudah menemukan jalan kalian. Percayalah pada diri sendiri dan pada Allah. Kalian lebih kuat daripada yang kalian pikirkan." Hari pembebasan Sarah tiba. Ia berdiri di gerbang penjara, mengenakan pakaian sederhana yang diberikan oleh tim pengacaranya. Aminah, Carla, Miranda dan napi lainnya berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa dari mereka memeluknya erat dengan air mata yang mengalir di pipi mereka. "Kami tidak akan melupakanmu, Sarah," kata Miranda, yang kini telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih lembut. "Dan aku juga tidak akan melupakan kalian," jawab Sarah. "Aku akan terus mendoakan kalian setiap hari." Ketika gerbang penjara terbuka, Sarah melangkah keluar ke dunia yang telah lama ia tinggalkan. Matahari pagi menyinari wajahnya, memberikan kehangatan yang seolah menyambutnya kembali. Namun ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal yang baru. Setelah keluar dari penjara, Sarah tidak kembali ke kehidupan lamanya sebagai pengacara. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang yang tertindas dan mencari kebenaran. Ia mulai bekerja dengan organisasi hak asasi manusia, memberikan dukungan kepada narapidana yang diperlakukan tidak adil dan membantu mereka menemukan harapan dalam hidup mereka. Namun Sarah tidak melupakan teman-temannya di penjara. Ia sering mengirim surat,
memberikan dorongan kepada mereka untuk terus berpegang pada iman mereka. Ia juga mulai menulis sebuah buku tentang perjalanannya. Sebuah kisah yang menginspirasi banyak orang di luar sana. Beberapa tahun kemudian, Sarah kembali ke penjara itu. Kali ini, bukan sebagai narapidana, tetapi sebagai pembicara tamu dalam sebuah program rehabilitasi. Ketika ia memasuki aula besar, tempat program itu diadakan, ia melihat wajah-wajah yang pernah ia kenal. Carla Miranda, dan beberapa napi lain yang dulu ia ajak bicara, sekarang telah menjadi mentor bagi napi baru. Carla yang kini mengenakan hijab, tersenyum lebar ketika melihat Sarah. Kami mengikuti langkahmu, Sarah. Apa yang kau tanam di sini telah tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Sarah tidak bisa menahan air matanya. Ia berdiri di depan mereka, dengan suara yang bergetar namun penuh semangat berkata, "Apa yang terjadi di sini, bukan karena aku. Itu adalah kekuatan Allah yang bekerja melalui kita semua, dan aku sangat bangga pada kalian." Kisah Sarah menjadi legenda di penjara itu, dan di luar. Ia dikenal sebagai simbol kekuatan, iman, dan pengampunan. Dari tempat yang penuh dengan rasa sakit dan ketidakadilan, ia berhasil menemukan cahaya yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup banyak orang di sekitarnya. Bagi Sarah, kemenangan sesungguhnya bukanlah ketika ia dibebaskan dari penjara, tetapi ketika ia menemukan kedamaian dalam iman dan membantu orang lain menemukan hal yang sama. Kisah Sarah mengajarkan kita bahwa dalam ujian hidup seberat apapun, terdapat peluang untuk menemukan makna yang lebih dalam. Penjara yang awalnya terasa seperti hukuman tak adil bagi Sarah justru menjadi tempat di mana ia menemukan iman, kedamaian, dan misi hidup yang baru. Jangan pernah meremehkan kekuatan iman dan kebaikan. Dalam setiap rintangan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam situasi paling sulit, ada peluang untuk berubah, memperbaiki diri, dan menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Hidup bukan tentang di mana kita berada, tetapi bagaimana kita memaknainya dan membawa manfaat bagi dunia di sekitar kita. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.